selamat sore, salam pramuka. Mari pace-pace kakak adik semua menjaga lingkungan hidup dengan cara jangan membuang sampah di sekitar tempat, dan kita berharap supaya Wali Kota Sorong terkait dengan ada pernah buat undang-undang untuk yang buang sampah. Kalau buang sembarang ada denda, ada apa-apa, tolong dilakukan itu atau diterapkan itu. Jangan cuma asal buat undang-undangnya saja, tapi tidak dilakukan itu jalan dari undang-undang itu. Di kawasan sini. Ya, yang pertama itu dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juli 2022. Kemudian teman-teman komunitas peduli lingkungan semuanya yang dikoordinir oleh Komusa dan banyak komunitasnya, mereka tergerak untuk ke sini untuk bagaimana membangkitkan semangat warga yang ada di pesisir ini, karena mereka adalah harapan kota. Kalau mereka ini terus buang sampah ke laut, sampah ini kemudian tercabik-cabik menjadi mikroplastik, kemudian ikan-ikan yang kecil itu makan mikroplastik, ikan yang besar makan ikan kecil, kemudian ikan besar itu dipancing oleh nelayan jualnya di pasar ikan di Jembatan Puri, dan setelah diambil ikan itu diperiksa di laboratorium, ternyata dalam tubuh ikan itu sudah terkontaminasi dengan mikroplastik. Kalau kondisi ini tidak kita cegah untuk 1-2 tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan, maka semua warga yang ada di Sorong Raya itu akan makan ikan yang terkontaminasi dengan mikroplastik. Dan dampaknya adalah paru-parunya rusak, ada kanker, ada macam-macam penyakit di sana. Nah, itulah yang membuat gerakan-gerakan ini jauh lebih efektif untuk kita datangi warga, kita bergandengan tangan dengan masyarakat, mengingatkan bahwa bisnis lingkungan itu harus bersih, warganya. kami dari komunitas Kai bersama Kopender, Ekonusa, Kumamba. Ya, saya pikir hari ini bekerja penanaman pohon dan segala macam kerjanya mulia. Dalam hal ini kebersihan, kesehatan. Ya, pohon ini juga mengandung oksigen bagi kehidupan manusia. Lebih khusus di Rufai Pantai. Kami komunitas GMKI Ekofender mengajak seluruh masyarakat untuk dapat bersama-sama dengan kami menanam pohon untuk menambah oksigen, lebih khusus masyarakat yang ada di Rufai Pantai. Terima kasih. Sehat, maka bisnis dan aktivitas itu akan menjadi lancar ke sana. Jadi kita mau buat bisnis dan kegiatan yang sebesar apapun, kita mau menyusun perencanaan program yang sebaik apapun, tapi kalau persoalan lingkungan ini tidak diperhatikan dengan baik, maka semua yang kita lakukan itu akan menjadi musibah. Harapan saya sebagai warga di sini, saya berharap kepada masyarakat Kota Sorong supaya lihat hasil dari yang kita dari RT 003 dan RW 002 yang sudah dilakukan. Jadi kita berharap supaya dari warga-warga Kota Sorong di tempat-tempat lain bisa melakukan hal yang sama, karena ini lingkungan akhir-akhir ini dia sangat mempengaruhi sekali. Sampah, yang pertama sampah ini kan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah ini sudah tidak beraturan pada tempatnya. Terkait dengan penanaman pohon, lingkungan kan kurangnya pohon membuat nanti banjir. Ya, saya minta supaya di tempat-tempat lain bisa melakukan hal yang sama seperti menanam pohon, peduli sampah buang pada tempatnya, terus jaga saluran-saluran parit apa-apa yang air tergenang bisa buang pada tempatnya. Membawa bencana. Jangan kita orang tunggu banjir dulu, baru kita orang saling menyalahkan. Jangan tunggu udara ini tercemar, laut itu tercemar, air itu tercemar, banjir di mana-mana, tumpukan sampah di mana-mana, baru kita orang sadar, baru saling menyalahkan satu sama yang lain. Sebelum semuanya terjadi, mari kita wujudkan sekarang, kita berusaha untuk meninggalkan
air, berusaha untuk meninggalkan mata air bagi generasi yang akan datang, anak cucu kita. Jangan kita tinggalkan mata air, jangan kita tinggalkan air mata bagi mereka. Nah, ke arah itu kita bergerak bersama-sama sekarang. Pokoknya selagi ada waktu, ada kesempatan, kita terus melakukan kampanye lingkungan. Baik dianggarkan atau tidak, terus kita kampanye. Dan menggelorkan kampanye lingkungan supaya kota ini menjadi rumah kita bersama. Ke depan pasar Rufai. Jangan sampai semua sampah pasar itu dibuang ke laut. Warga ini harus tahu bahwa dampak dari perbuatan kita itu akan kembali juga kepada kita. Siklus hidup itu seperti itu. Kehidupan kita ini siklusnya berputar. Sampah yang kita buang ke laut itu dimakan ikan dipancing lagi keluar, kita makan ya sama saja. Seperti itu. Jadi kita berharap dukungan dari teman-teman media semua untuk bisa mendukung usaha-usaha ini biar semua sadar bahwa Kota Sorong ini rumah kita bersama. Mari jaga rumah kita. Jangan halaman rumah kita saja yang bersih, kemudian di jalan, di saluran, di got, di mana saja, biarkan itu malas tahu, itu urusan pemerintah. Jangan. Kita semua bertanggung jawab. Sebab penyakit itu akan datang kapan saja dan bencana itu akan datang saja karena perbuatan kita tidak menjaga lingkungan. Begitu. Kalau untuk pohon, dari sisi kajian itu satu pohon itu bisa menghasilkan 3 kilogram karbon. Jadi satu liter bensin itu menghasilkan 3 kilogram karbon. Jadi kenapa sekarang Pertamina kebijakan negara merubah penggunaan Pertalite dan Pertamax? Karena unsur Pertalite dan Pertamax itu mengandung unsur karbon yang sangat kecil bila dibandingkan dengan sebelumnya. Karena karbon inilah sebagai salah satu sumber penyebab pemanasan global, perubahan iklim. Jadi itu karbon, sehingga kebijakan strategisnya mengurangi. Walaupun kita bayar Pertamax itu mahal, Pertalite itu agak naik, tapi lingkungannya bisa terjaga. Kalau tidak, udara ini tercemar. Oksigen di udara ini hanya 21%. Jadi udara tercemar, maka kita hirup udara, paru-parunya akan rusak. Sehingga dari kebijakan ini, dari sisi lingkungan itu sangat menguntungkan. Kita tidak apa-apa beli dengan mahal, yang penting lingkungannya terjaga. Jangan kita tunggu semua terjadi pencemaran baru kita mencegah. Lebih baik kita orang mencegah daripada mengobati. Ke sana kita bergerak, berpikir. Jadi pohon-pohon ini menyerap karbon. 1 liter gasolin Pertamax, 1 liter gasolin itu menghasilkan 3 kg karbon. Kalau saya pakai mobil pemerintah, mobil ras, itu 40 liter saya isi, dikali dengan 3 kg, 120 kg karbon saya hasilkan. Artinya kalau pohon inilah yang menyerap sepanjang median jalan. Kita harus tanam pucuk merah, bukan hanya pohon-pohon di gunung. Di tengah kota ini harus ada. Sehingga konsep Green City, kota hijau, itu ke sana untuk fungsinya menyerap karbon. Nah, begitu. Dan kalau pohon ini tidak ada manfaat, untuk apa kita tanam? Iya, toh? Pohon kan ada manfaatnya. Jadi bukan menjadikan taman Eden itu menyiapkan tanaman dulu. Dia tidak siapkan manusia dulu. Tuhan siapkan tanaman dulu, baru siapkan manusia. Tanaman itu ada dulu, baru Tuhan ada manusia. Nah, mungkin begitu. Tuhan berkati.